Assalamualaikum, hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku mau bikin stok untuk takjil selama bulan Ramadan supaya nanti lebih memudahkan kalau misalnya mau berbuka, jadi tinggal digoreng aja karena stok takjilnya sudah siap. Stok takjil yang aku mau buat ini adalah risol isi kentang wortel dan ini rasanya enak banget. Yang pasti kalau bikin sendiri ini lebih puas makannya karena isiannya lebih banyak dan rasanya pasti lebih enak. Langsung aja untuk bahan-bahannya. Di sini untuk isiannya aku sudah siapkan satu buah wortel yang sudah aku kupas, kemudian aku potong dadu kecil-kecil. Selanjutnya ada kentang. Untuk kentangnya di sini aku gunakan 4 buah kentang ukuran besar yang sudah aku kupas kemudian potong dadu kecil-kecil. Untuk bumbunya yang lainnya, di sini aku sudah siapkan susu kental manis 1 bungkus ukuran 225 ml yang UHT yang full cream. Kemudian ada 3 batang daun seledri dan bumbu yang dihaluskan ada 2 siung bawang putih dan 2 siung bawang merah. Langsung aja untuk bawang merah dan juga bawang putihnya aku mau haluskan. Jangan lupa tambahkan setengah sendok teh garam supaya lebih gampang dan mudah untuk menghaluskannya jadi tidak licin. Haluskan bawang merah dan juga bawang putih sampai halus. Di sini aku gunakan hulekan. Kalau mau gunakan blender juga boleh. Selanjutnya, aku juga sudah siapkan 1 sendok makan tepung maizena. Di sini aku mau larutkan dengan sedikit air, sedikit aja. Aduk sampai tercampur dengan merata dan tepung maizenanya larut. Kalau sudah, kemudian sisihkan. Semua bahan sudah siap, selanjutnya tinggal kita masak. Siapkan pan atau panci, kemudian tuang sedikit minyak goreng, masukkan bumbu yang tadi sudah dihaluskan di awal, tumis bumbunya sampai harum dan layu, nggak usah sampai berwarna kecoklatan, cukup sampai layu dan harum aja, kemudian masukkan kentang yang tadi sudah kita siapkan di awal dan juga wortel. Aduk kentang dan juga wortel sampai tercampur dengan merata dengan bumbu yang tadi sudah ditumis di awal. Kalau sudah, kemudian aku tambahkan dengan air. Untuk airnya di sini aku tambahkan sekitar 100 sampai 150 ml. Baru kemudian aku tambahkan susu UHT yang full cream 1 kotak ukuran 225 ml. Aku masukkan semuanya. Setelah itu tinggal aku bumbuin dengan 1 sendok teh garam. Tambahkan juga setengah sendok teh kaldu bubuk. Di sini aku gunakan Royco yang rasa ayam. Tambahkan juga gula pasir sebanyak 2 sendok makan karena biasanya untuk isian di sini aku lebih dominan rasanya kalau sedikit lebih ada manisnya. Tambahkan juga dengan setengah sendok teh lada bubuk. Aku gunakan yang instan aja, merek Ladaku. Kalau mau dihaluskan sendiri ladanya itu juga bisa. Aduk sampai tercampur dengan merata dan masak sampai kentang dan juga wortelnya ini empuk dan matang. Tunggu sampai airnya sedikit asat atau berkurang seperti ini, kemudian aku tambahkan dengan daun seledri yang tadi sudah dipotong kecil-kecil seperti ini. Langsung aku masukkan semuanya, kemudian jangan lupa diaduk sampai tercampur dengan merata supaya aroma dari daun seledrinya ini lebih menyebar. Kalau sudah, selanjutnya langsung aku tuang larutan maizena yang tadi sudah disiapkan di awal ke dalam panci atau wajan dan diaduk sampai tercampur dengan merata. Setelah tepung maizenanya masuk, ini diaduk sampai teksturnya sedikit kental seperti yang ada di video seperti ini. Untuk isiannya selanjutnya ini sudah matang, kemudian aku mau tunggu dingin untuk nanti diisi di risolnya. Selanjutnya aku mau buat untuk kulit risolnya. Untuk kulit risolnya resep lengkapnya aku sudah share di video sebelumnya. Jadi teman-teman tinggal cari aja di channelku kulit risol ya. Kulit risolnya ini sangat lentur dan anti sobek. Bahan-bahannya juga simple, cara bikinnya juga gampang banget. Bisa untuk dijadikan kulit risol atau kulit sosis Solo karena memang teksturnya lembut, kenyal, dan juga anti sobek. Jadi teman-teman dan bunda-bunda bisa cari resepnya di channelku, ada videonya sudah aku upload sebelumnya. Kalau kulitnya udah jadi, kemudian di sini tips untuk supaya kulit risolnya ini nggak anti sobek
pada saat digunakan, tunggu sampai kulit risolnya dingin baru bisa kita bentuk seperti ini. Pastikan untuk bagian bawah dari kulit risol itu di bagian luar ya. Kemudian di bagian atasnya itu kita isi dengan isian yang tadi sudah dibuat. Olesi ujung kulit risolnya dengan menggunakan larutan dari tepung terigu dan juga air. Kalau sudah tinggal digulung aja dan sedikit ditekan di bagian ujungnya. Ini hasilnya risol ala aku, bagus banget kulitnya, anti sobek, bener-bener nggak sobek sama sekali. Jadi bisa banget untuk ide jualan atau untuk resep sendiri. Kalau misalnya teman-teman atau bunda-bunda mau buat risol atau sosis Solo. Sambil aku gulung risol, aku mau ingetin untuk bunda dan teman-teman semua, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya. Selanjutnya di sini aku mau buat larutan untuk perekatnya atau adonan basahnya. Masukkan 5 sendok tepung tapioka atau tepung kanji ke dalam mangkok atau wadah. Kemudian tambahkan air sebanyak 150 sampai 200 ml air, kemudian aduk sampai tercampur dengan merata. Kalau sudah, untuk adonan basahnya sudah siap, jangan lupa siapkan juga untuk tepung roti di baluran luarnya. Selanjutnya tinggal ambil satu buah risol yang sudah digulung tadi, masukkan ke dalam adonan basah, pastikan semua bagian risol tertutup dengan adonan basah seperti ini, baru kemudian angkat dan taruh di tepung roti. Tutupi adonan risolnya dengan tepung roti, pastikan semua bagian tertutup rapat dengan tepung roti. Dan ini hasilnya cantik, cakep, mulus. Ulangi step ini sampai semua adonannya selesai ya. Jangan lupa taruh di wadah tertutup. Kalau misalnya wadahnya kurang, di sini aku mau kasih tips atau cara. Jadi taruh plastik di bagian atasnya seperti ini, kemudian bisa taruh risol dengan arah berlawanan seperti ini. Lakukan sampai tempatnya penuh atau sampai risolnya habis. Kemudian sebelum ditutup, di sini aku tambahkan dengan tusuk sate. Aku taruh di bagian atasnya seperti yang ada di video, bertujuan supaya nanti pada saat lembab atau ada air karena dimasukkan ke dalam lemari es, jadi airnya itu bisa meresap ke kayu atau ke tusukan satenya. Jadi nanti hasil risolnya tetap bagus. Sebagian lagi di sini aku mau langsung goreng. Pertama siapkan panci atau pan atau wajan, kemudian masukkan minyak goreng secukupnya. Pastikan minyak gorengnya ini sedikit lebih banyak. Kalau minyaknya sudah panas, kemudian baru masukkan risol yang tadi sudah kita buat. Untuk menggoreng risol jangan terlalu penuh ya, cukup disesuaikan dengan minyak atau wajannya atau dikasih ruang seperti ini. Goreng risol sampai berwarna coklat atau kuning keemasan, jangan lupa dibalik. Kalau sudah, langsung angkat kemudian tiriskan. Tipsnya yaitu pastikan minyaknya panas, kemudian langsung masukkan, tunggu sampai risolnya agak kekuningan, balik, kemudian kalau sudah matang baru angkat dan tiriskan. Itu tips sedikit supaya risolnya nggak meletus. Dan ini dia hasilnya, risol ala aku. Bisa untuk sajian bersama keluarga atau sajian arisan atau ide isian snack box atau untuk takjil bulan puasa. Rasanya ini enak banget, bisa untuk stok dan bisa tahan kurang lebih 1 minggu di dalam lemari es. Teman-teman wajib banget cobain resep ini dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya. Makasih udah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.